Halo builders, kembali lagi bersama saya Mr. Mardi. Di sini kita akan bahas seputar teknologi tentang PC atau casingnya, part-partnya, hardwarenya, cooling dan sebagainya. Termasuk ya jenis makanan sih, yang jajanan-jajanan yang ada di sini. Jadi segmen video kita kali ini kita kedatangan dua buah casing terbaru dari Cube Gaming, yakni Cube Gaming Gundam dan Cube Gaming Alta. Ya menurut saya sendiri sih serupa, tapi tak sama. Ya kalau bisa dibilang kayak kembar siam gitu ya. Ya memang sih serupa tapi tak sama. Kita tak ngombe sih, oke? Sulu-sulu, ya. Nah, jadi seperti ini casing Cube Gaming Gundam. Sempat viral beberapa waktu yang lalu perihal corak gambar yang ada di, kalau nggak salah di sini ya. Nah, sempat viral beberapa waktu yang lalu gambar atau corak dari Cube Gaming Gundam ini. Kalau ini sih katanya sih Cube Gaming Zeta ya, tapi Cube Gaming Zainuri kali ya. Saya nggak paham tentang Gundam sih, mengikuti aja nggak pernah. Oke, jadi yang kita bahas di sini perihal tentang build quality, spesifikasi apa aja yang bisa, part-part PC apa aja yang cocok bisa dipasang di Cube Gaming Gundam ini. Menarik juga sih, Cube Gaming akhir-akhir ini mengeluarkan beberapa case yang build quality-nya cukup oke. Dan menurut saya cukup menyaingi lah untuk saingannya seperti Aigo Dark Flash DLM21 yang mesh itu. Ya, jadi kalau yang DLM21 yang mesh itu depannya kan agak kayak kristal-kristal belendung-belendung gitu, tapi full mesh. Yang disayangkan tuh kalau Dark Flash dia belum ada dust filternya, tetapi kalau Cube Gaming Gundam ini dia mencuri start dengan, nah ini dia menggunakan dust filter. Cukup keren sih menurut saya, ini ide yang cukup oke juga. Jadi untuk misal PC builder ingin masang fan 120 mili ini juga bisa sih. Bagian depan bisa kalian pasang fan 120 mili sebanyak 3 pieces 1, 2, 3. Tapi untuk pemasangan fannya PC builder kalian harus masangnya di bagian dalam belakang dari dust filter ini. Jadi untuk PC builder untuk melepas bagian ini dust filter ini cukup tarik aja, soalnya ini menggunakan magnetik, ada magnetiknya di sini. Nih. Mana ya? Nah, sini. Di PC builder kalian misal mau pasang fan ya kalian harus lepas ini dulu, dust filternya dulu. Terus untuk pasang fan-nya tuh bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, gini ya. Jadi bautnya ada di sini. Ada ini bracket bautnya ini. Bisa kalian pasang 3 fan 120 mili atau 2 fan 140 mili atau 14 cm. Tapi dengan catatan untuk bracket bisa menggunakan, maksudnya bracket basic casingnya bisa menggunakan 3 kali fan 120 mili atau fan 12 cm. Bukan berarti kalian bisa menggunakan IO water cooling dengan kapasitas 360 mili atau 36 cm yang 3 fan itu ya. Jadi bisa menggunakan 3 fan 12 cm, bukan berarti kalian bisa menggunakan fan water cooling IO 360 mili atau 36 cm. Soalnya kalau untuk water cooling 360 dia kan ada tambahannya tuh untuk bagian tubingnya tuh, bagian atas biasanya buat. Dan yang paling saya suka dari Cube Gaming Gundam ini, bagian depannya ini materialnya udah full metal. Jadi bukan plastik, full metal. Ini full metal ini, bukan plastik. Ada magnet gak ya? Oh, bentar. Magnetnya hilang. Jadi untuk bagian depannya ini full metal dan
gambarnya ini tuh sablon atau apa, saya nggak begitu paham, entah sablon entah airbrush atau apa, yang penting ada gambarnya. Wih, untuk mukul kepala kalian udah cukup lumayan ini, keras soalnya. Cube Gaming Gundam ini menggunakan sheet panel model open door glass, open door glass. Jadi kayak pintu ya, tapi ya modelnya kayak pintu engsel gitu untuk bagian tempered glassnya ini. Ya, seperti Aiko Deck Flash tuh ya, dia menggunakan tempered glass model pintu. Ada ininya juga, ada pitanya juga, persis ya mirip-mirip, namanya juga dari factory mereka juga memikirkan apa untuk membukanya seperti apa, nggak melulu harus dari bawah gini, kan susah juga. Ini dari factory juga oke lah, dia menggunakan pita ini, dikasih pita. Jadi untuk membuka ini, soalnya di sini ada magnetiknya, jadi sekali nutup ya dia ngunci sini, sorry. Masang gini, lock. Jadi untuk PC builder kalian misal mau melepas pun juga sangat mudah dan nggak rumit untuk melepas bagian ini sheet panel tempered glass. Nah ini ada engselnya cukup kalian buka bagian atasnya aja, buka ke atas maksudnya. Nah ini ada frame-nya ya, frame belakang untuk engselnya, dan frame depan ini untuk magnetik ke nempel ke bagian gas ini, bagian basic casingnya. Simpan dulu, nanti nek pecah diseri nggak jual soalnya. Sebenarnya kalau sheet panel tempered glass pecah gampang sih, kalian bisa ke toko kaca, bilang aja mas bikin kaca Asahi murah ya, meskipun bukan tempered glass ya kaca biasa, tapi setidaknya kalian bisa bikin dengan ketebalan 4 mili. Untuk casing ini sudah include satu fan 120 mili atau fan 12 cm sebanyak 1 buah bagian belakang ini. Dan untuk fan-nya ini sendiri menggunakan Molex. Fan ini pun RGB statik. Dia tidak bisa disetting atau ya disetting warnanya dengan kontrol motherboard atau kontrol aftermarket. Seperti punya ID Calling itu kan ada kontrolernya itu, jadi bisa diset. Kalau ini nggak bisa, dia hanya statik aja RGB-nya, nggak bisa diset warna-warnanya atau ke motherboard sinkron motor, nggak bisa. Ya bersyukurlah kalian beli casing sudah ada fan-nya 1 pieces, lumayan bisa menghemat beberapa puluh ribu. Kalau kalian bisa beli casing belum ada fan-nya kan, wah segini bisa buat beli nasi padang. Nah builders, jadi bagian ini gambar ini ya sempat viral, spiral beberapa waktu yang lalu ya di beberapa grup sosmed tentang copyright apalah, saya nggak tahu, saya lebih suka kopi luwak ya, wet kopi luwak, passwordnya kopi luwak. Saya nggak peduli sih, bodo amat, nggak begitu suka Gundam, ceritanya aja saya nggak paham. Kita setidaknya harus menilik ke bagian level management. Ini wow, builders bisa menyaksikan ya bareng-bareng. Ini terdapat beberapa kabel bawaan dari casing. Biasanya sih untuk pin power, USB 3.0, adalah apa lagi ya? Oh ya, untuk aux mic, terus jack 3,5 mic, jack 3,5 untuk headset, dan USB 3.0 ya, USB 2.0, tombol reset, dan di sini ada tombol LED switch, ada LED-nya. Saya nggak tahu sih ini untuk LED itu sebenarnya untuk pasang di mana. Mungkin juga dari factory-nya ada controller LED-nya ya. Mungkin bisa jadi murah, dia tidak di-include serta. Mungkin saya nggak tahu juga sih. Terserah dari pabrik dan distributornya. Mereka mau jual seperti apa. Sorry, jadi ini
Untuk baut-bautnya udah saya ambil duluan, saya penasaran sih isinya apa aja. Ternyata nggak ada coklatnya. Di sini cuma ada baut spacer dan baut-baut untuk motherboard, power supply. Ya, motherboard, power supply, hard disk, dan ini ada buzzer. Buzzer kan, buzzer. Casing gaming Gundam ini juga memiliki bracket SSD SATA 2,5 di bagian belakang motherboard atau belakang motherboard ini, bagian basic casing. Bisa kalian lepas juga. Ini platnya cukup tebal. Ini ada bautnya. Dan bagian bawah sudah ada dash filter untuk PSU. Ini sudah ada dash filternya. Oh ya, saya juga lupa. Ini baut untuk melepas hard disk dock yang sebelah sini. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kembar tapi tak sama, serupa tapi kembar. Ya seperti itulah ya. Jadi perbedaan antara Cube Gaming Gundam dan Cube Gaming Alta ini sebenarnya dari basic casingnya sendiri ini sama persis. Dari ya dua casing ini sama persis, basic casingnya, terus space-nya, juga kabel manajemennya. Yang membedakan hanyalah varian warna aja. Untuk Cube Gaming Gundam ini menggunakan warna putih dan bercorakkan gambar Gundam ya, dan untuk Alta sendiri ini menggunakan corak warna hitam, enggak ada corak, hitam polos lah, hitam polos. Untuk temper glassnya sendiri ini juga sama sih coraknya, ada stikernya ini kayak yang punya Cube Gaming Gundam. Selain itu untuk Cube Gaming Alta yang membedakan bagian depannya ini dia berlubang-lubang distributor ya, bisa kita lihat ini lubang-lubang. Untuk bahannya juga sama, jadi bahannya sendiri dia menggunakan plat. Sorry, nggak bunyi. Yang bunyi mana tadi ya? Udah lupakan. Jadi untuk bahannya sendiri bagian depan ini dia menggunakan plat, sama seperti Cube Gaming Gundam, tetapi dia memiliki lubang-lubang ventilasi. Ada lubang ventilasinya. Jadi ya katakanlah kayak mesh lah ya. Dan dia juga memiliki dash filter di bagian depan, sama seperti Cube Gaming Gundam, magnetik juga. Tetapi yang membedakan juga untuk Cube Gaming Gundam dia hanya menggunakan atau dia hanya include satu fan 12 cm atau 120 mili. Tetapi untuk Cube Gaming Alta dia memiliki 3 fan 120 mili atau 12 cm dengan RGB statik. Sama fannya RGB statik, tetapi untuk Cube Gaming Alta sendiri dia memiliki 3 fan, dan Cube Gaming Gundam memiliki 1 fan di bagian belakang. Bedanya ya itu aja sih. Untuk pressingnya sendiri antara Cube Gaming Gundam dan Cube Gaming Alta selisihnya nggak terpaut jauh sih, hanya beberapa puluh ribu aja. Jadi masih masuk kantong lah ya untuk casing micro ATX dengan budget sekitar di bawah 600.000. Mungkin di tiap daerah atau beberapa daerah memiliki harga atau pricing sendiri-sendiri ya, karena terpaut ekspedisinya dan harga jual per pasar mereka juga berbeda-beda. Jadi jangan disamakan satu sama lain, oke? Selain itu juga untuk GPU-nya, panjang GPU dari casing Cube Gaming Gundam ini clearance-nya sekitar ya 30 cm ke bawah. Kita menggunakan colorful RTX 3070 Pilih-Pilih Edition dengan panjang sekitar 28 cm. Ya kalau nggak salah sih tadi saya ngukur 28 cm ya. Jadi builders masih bisa memasang fan 12 cm dengan ketebalannya standar ya, sekitar 2,5 cm kalau ketebalan fan standarnya itu. Jadi masih bisa masang di sini. Sorry. Di
sini, jadi masih ada space beberapa senti aja, ini ya sekitar 2 cm, space 2 cm, jadi nggak mentok sama GPU kalian. Kalau misal kalian misal PC builder menggunakan GPU seperti kayak punya teman saya kemarin, GPU-nya kepentok, nggak tahu kepentok masnya terlalu panjang Pak, gimana dia menggunakan sorry nggak enak juga menyebut merek ya, yang itulah ya, jadi kepentok ini mungkin dia pemilihan GPU-nya kurang melihat dari spesifikasi casing Cube Gaming Gundamnya sendiri. Jadi untuk Cube Gaming Gundam ini kalian switch port di GPU atau VGA dengan panjang di bawah 30 cm. Kita tadi sudah membahas untuk bagian posisi di si panel tempered glass untuk kabel manajemennya sendiri. Sorry, nanti tidak berudakan. Ini bisa kita lihat nih. Sorry, saya hanya bisa memasang power supply aja. Kita nggak punya hard disk atau SSD 2,5 kebetulan. Jadi untuk hard disk sendiri kalian masih ada space-nya juga sih untuk memasang kabel SATA maupun kabel power SATA untuk power supply-nya. Dan selain itu ya ini cukup masih lega juga sih. Misal kalian menggunakan power supply non modular pun ini juga masih oke juga, biasanya lebih pendek dari power supply yang saya gunakan ini. Terima kasih sudah menonton unboxing dari casing Cube Gaming Gundam. Untuk PC builder, jika kalian ingin menanyakan tentang sesuatu casing Cube Gaming Gundam ini ataupun beberapa partnya, kalian bisa orat-orat di kolom komentar. Nantikan beberapa video ulasan unboxing selanjutnya.